Salat ko rupanya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut iko bisa mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Tetapi, ini tetapi kenapa masih banyak orang-orang yang salat masih berbuat keji dan mungkar? Apa yang salah? Tentu ada yang salah. Salatnya tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah musalla Nurul Ilmi yang dimuliakan oleh Allah, yang hadir pada malam Ramadan yang ke-6 ini. Pertama dan utama sekali marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan juga nikmat lainnya, sehingga kita masih kuat malam hari ini di musala kita ini. Lain siap-siap sadar Bapak Ibu. Lain, alhamdulillah. Lain kan yang makan bau ko ya Bu. Lain. Kanyang tapi jangan lalu nah Bu, hari dingin-dingin, kota lalu mendengar ceramah nah. Baik, kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, malam hari ini judul tausiah kita adalah salat yang sempurna. Bapak Ibu, salat yang sempurna. Tadilah diawali kultum yang cukup bagus dari anak kita, yaitu orang yang rugi bulan Ramadan. Rupanya ada satu yang terkait juga tadi, orang yang tidak salat gitu. Bisa jadi ibu apa? Dia puasa tapi tidak salat, itu rugi. Termasuk sebenarnya ibu apa? Dia salat tapi tidak sempurna gitu. Itu juga rugi gitu. Itulah yang disinggung juga dalam ayat lain berapa? Fawailul lil musallin. Celakalah atau kerugianlah bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salatnya itu lalai gitu atau tidak sempurna. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan Allah. Sebelum kita bicara salat yang sempurna ini Ibu dan bapak, ini ada kami dalil atau salah satu dalil Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah firman-Nya di sini? Kita ulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah dari Al-Quran
atau apa yang telah diwahyukan kepada engkau Muhammad dari Al-Quran. Berarti disuruh baca Nabi, berarti kita juga disuruh membaca Al-Quran. Baca, pahami, amalkan isinya. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Wala zikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih utama, atau zikir pada Allah lebih utama dari amalan-amalan yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan sesungguhnya Allah itu mengetahui seluruh apa yang engkau kerjakan. Nah, ini yang sering kita tengok. Salat ko rupanya dalam Al-Quran surah Al-Ankabut itu bisa mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Tetapi, itu tapi kenapa masih banyak orang-orang yang salat masih berbuat keji dan mungkar? Apa yang salah? Tentu ada yang salah. Salatnya tidak sempurna. Ibu apa yang dimuliakan Allah? Dimana mulai memahami dulu benar. Perkara salat ini kita harus pahami betul dulu Ibu Bapak, kedudukan salat dalam Islam. Nah, salat itu adalah salah satu rukun Islam. Pertama dulu, konsep dasar. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa aqimus shalah wa atuz zakah, menikah, salat dan zakat, kemudian haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Berarti salat ke rukun Islam. Berarti kalau seseorang tidak salat, berarti tidak terpenuhi rukun Islamnya. Berarti ini wajib Ibu Bapak. Nah, ini satu. Dalam beberapa hadis sangat jelas Ibu Bapak, yang membedakan awak orang mukmin dan kafir, bainal abdi wal kufri, itu tarkus salat. Yang membedakan orang taat dengan orang kufur, orang patuh aja orang engkar, itu sebenarnya bisa dilihat dari tarkus salat. Nah, berarti kalau nyulai salat berarti patuh. Kalau meninggal salat berarti dia engkar. Jalannya lah salatnya gitu. Jangan di sana. Ini dalilnya jelas ini. Bainal abdi wal kufri tarkus salat. Membedakan orang hamba yang patuh pada Allah dan orang kafir itu perkara salat. Terus Ibu Bapak, besok di akhirat amalan yang pertama dihisab, ditanya dulu ya Pak, itu perkara salat. Meninggal besok di akhirat yang akan ditanya dihisab masalah amal aku dulu, indak barang infak wak banyaknya do, indak mungkin palu puasa salat, tidak. Tapi bagaimana salatnya si fulan tuh? Kau abangku apa kau tanya sembahyang dulu. Yang ditanya salat tuh dari yang sederhana dulu. Pertama salat kau wajib barangkali Pak Ibu 5 kali. Lain 5 kalinya sembahyang sehari semalam atau indak. Nah, kau dulu. Karena udah kini yang mendiskon. Yang 5 jadi 2 gitu kan. Ada juga salat Bu, yang 5 jadi 5 alhamdulillah. Tapi ada yang 5 jadi 2, hanya subuh aja maghrib, itu syukur aja Bu. Nah, atau jadi 1 yang 5 tiap hari, atau yang 5 sehari semalam didiskon jadi sekali seminggu gitu. Salat Jumat gitu. Nah, ada gitu. Atau jangan Ibu Bapak, yang 5 kali sehari semalam dikorting, diputus hanya 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Yang wajib nada Pak Beko rayonya pilih dulu kamu sanji Pak rayo.
Puasa ndak ada, salat ndak ada, tapi hari rayanya paling maju ngajak dia paling duluan datang ke masjid ke musala. Inilah yang rugi. Bagaimana nanti dilihat pahala yang lain? Berarti ibu nampak kalau sempurna beribadah selawat di akhirat ditanya wahai fulan, lain batu jumlahnya. Alhamdulillah. Dari segi jumlah apa lagi ibu nampak? Itu ditingkatkan. Dilihat bagaimana ketepatan waktunya, bagaimana ini yang penting kaji kita, bagaimana kekhusyukannya. Nah, pentingnya. Jadi sholat yang sempurna adalah sholat yang khusyuk. Ibu, ikolah yang paling bare, yang harus wak latih taruh ibu dan bapak, karena kajian khusyuk kok perlu wak belajar syariat, perlu wak belajar bagaimana menata hati dan sebagainya. Dalam kajian syariat, ya Pak, kajian fikih itu juga harus ada bagaimana bentuk khusyuknya salat itu sempurna ibu. Nah, kalau cerita fikih itu cerita apa yang awak ucapkan dalam sholat, apa yang gerakan yang awak lakukan. Itu harus sempurna benar. Harus terpenuhi rukun sholat. Nah. Mulai dari niat, apalagi Nana, rukun sholat. Coba sebutkan dulu. Niat, berdiri tegak. Nah, kemudian apalagi? Takbiratul ihram. Allah, aku kaji syariat fikih dulu Pak. Fikih kok enggak cukup untuk khusyuk kok. Fikih hanya membahas masalah yang diucapkan lidah, apa yang nampak gerakan badan. Itu harus batuan juga gitu. Belum kita bicara hati terpaut pada Allah, itu kajiannya lebih dalam. Karena khusyuk itu tiga-tiganya. Bacaannya batu, gerakannya batu, hatinya juga betul hanya fokus ingat pada Allah selama sholat. Nah, kalau fikih Bapak Ibu awak mudah belajar. Nah, rukun sholat itu harus sempurna. Niat, kalau niatnya subuh usalli fardhu subhi rakaat ini, kalau sendiri ada Allah Ta'ala, kalau bersama ma'mum Allah Ta'ala. Itu niat, bacaan niat. Niat itu bacaan ya, tapi yang niat sholat itu kan di hati. Tasdiqu bil qalbi itu. Dari hati yang dalam, niat di hati lalu laksanakan. Makanya harus sempurna Bang. Maka sholat itu harus sempurna syariat rukunnya. Apa tadi? Rukun sholat. Niat, berdiri tegak, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, kemudian nanti juga ada salam dan tertib itu. Itu rukun. Harus sempurna bacaannya benar. Dari gerakannya harus batuan. Makanya sholat itu apa? Nggak boleh tak kaja-kaja, waduh. Nah, mode patuh larinya Pak ya. Sholat itu niat rukunnya tidak akan ada tumakninah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini contohnya bacaan ruku. Harus ada sedikit tumakninah jeda gitu. Itu bagian rukun. Gerakannya batua, ya Pak. Ba'a tagak yang batua, ba'a ruku yang batua. Kalau ruku itu kan lurus Bang. Itu para jahil fikih. Ruku yang batua, sempurna punggung tuh lurus gitu. Marukwa juga. Batua. Bagaimana sujud yang betul dan sebagainya, itu kajian bentuk syariat. Itu harus betul Ibu Bapak. Jadi anak-anak kalau sembahyang samparonon dulu gerakannya nak ya. Kalau rukuk itu ya rukuk gitu. Ini samparonon separuh tagak kan batu-batuan. Boleh kita sempurna saja. Dari segi bacaannya jangan capek-capek. Kalau bisa Ibu dan Bapak, rahasia khusyuk itu kok dapet awak mengarati nan wak baca. Ini satu rumus. Nah, boleh bisa ahayati. Mulai daripada doa iftitah, kabiratul, baca Al-Fatihah, baca ruku, kok dapet ya Pak ya. Rahasia khusyuk itu kan awak bicara masalah hati kan. Lidah mengucapkan. Ini contoh Al-Fatihah dulu. Jika lidah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya Nana? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih,
lagi Maha Penyayang. Lidah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan memikirkan artinya Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Hati bisa menghayati kalau Allah itu adalah Maha Pengasih Penyayang, sehingga dia makin khusyuk. Ya, nah itu yang masalahnya. Kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya, nak? Hanya kepadamu kami menyembah dan kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Yang masalah tu pada kecak bang Jaka, dari semua bacaan salat ibu apa? Lidah lain membaca. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Takana samba pabukon besok pagi ya, Bu. Samba nan dia teh kuali kini ya, Bu. Nah, kolak nama si di dia teh meja kini nak. Bakwan lu nabi lah beko sudah salat tarawih beko di pupuas adonya. Kasih tu pangana. Kunci nan hilang ya, Pak. Macam kadang nan pasar takana. Inilah persoalan, Pak. Nah, sebenarnya masalah sempurna kau ibu Pak, kita manusia ini tidak ada yang betul-betul sempurna saja. Tapi, nah, kita harus berusaha ibu Bapak, bagaimana ketika hati itu lari setelahnya, nah, ketika sholat takana yang lain, hawa harus capek balian. Nah, capek balik, karena setan itu tidak senang nyawa khusuk di ibu Bapak. Mulai takbir sampai salam di semua gerakan itu dia akan hadir Pak mengadu hawa. Tidak bisa salam baca Fatihah beko hadir rukuknya ada. Rukuk takana ayah pajah ya Bu. Udah yang serang dinas luar. Nah, sujud awak tidak bisa rukuk gagal beko sedang sujud. Nah, takana nak kuliah Pak, tak boleh makan tendaknya beko makan sahur kan. Dibisian dek setan. Itulah persoalan benar Pak.